Hai semuanya, halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam belajar, dan juga sekolah ya. Nah, terutama untuk adik-adik yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Kali ini, si ulat bulu akan menjelaskan bagaimana proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada pertemuan kita sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana proses penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ya, jadi sekarang kita akan membahas kenapa serbuk sari itu bisa sampai di kepala putik. Apa yang membantu? Ya, jadi nanti di sini kita akan lihat penyerbukan pada tumbuhan berdasarkan alat bantunya. Bisa loh dibantu oleh serangga, dibantu oleh angin, dibantu oleh manusia. Bagaimana caranya dan apa istilahnya? Nah, kita akan belajar di sini. Tetap diikuti ya. Berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, yang pertama, serbuk sari pada tumbuhan tersebut bisa sampai di kepala putik itu karena peranan si kupu-kupu. Bisa juga peranan dari lebah ya, atau serangga yang lainnya. Nah, penyerbukan seperti ini kita sebut namanya entomogami. Ya, entomogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, ada juga penyerbukan yang dibantu oleh burung. Ya, terutama burung yang suka mengambil madu dari bunga. Ya, nah, penyerbukan yang dibantu oleh burung itu kita sebut namanya ornitogami. Ya, penyerbukan dibantu oleh burung. Diingat ya, supaya nanti kamu bisa menjawab soal. Kalau penyerbukan dibantu oleh burung, namanya apa? Nah, maka jawabannya adalah ornitogami. Nah, ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ya, jadi bisa juga loh penyerbukan dibantu oleh kelelawar. Kita tahu kelelawar itu adalah hewan nokturnal, hewan yang aktif pada malam hari. Nah, tentu saja penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar ini itu tumbuhan-tumbuhan yang bunganya mekar pada malam hari. Misalnya bunga pada jantung pisang atau bunga pada tanaman durian. Nah, itu mekarnya pada malam hari. Nah, datanglah si kelelawar ini untuk menyerbuki. Ya, mengambil madunya dan secara tidak sengaja dia membantu penyerbukannya. Apa namanya? Kriptogami. Ya, jadi kriptogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Nah, ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh siput, bekicot, keong, dan lain-lain. Ya, terutama untuk tanaman yang menjalar seperti mentimun, lewah, semangka, kacang panjang. Nah, siput dan keong suka ke sana. Ya, bisa memakan daunnya. Sambil dia memakan daunnya, secara tidak sengaja dia menggoyang bunganya sehingga terjadi penyerbukan. Nah, apa namanya? Kalau penyerbukan dibantu oleh siput, ini namanya malakogami. Diingat ya, malakogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh siput. Nah, ada juga loh penyerbukan yang dibantu oleh manusia, terutama untuk tanaman-tanaman yang susah untuk melakukan penyerbukan sendiri. Misalnya pada gambar ini adalah tanaman vanili. Ya, tanaman vanili itu bentuk kepala putiknya bersifat herkogami, jadi cenderung tertutup ya. Jadi harus dibuka secara sengaja oleh manusia, lalu dideteksi serbuk sari dari tanaman vanili. Bisa juga dari tanaman vanili varietas lain. Nah, apa namanya kalau penyerbukan yang dibantu oleh manusia? Nah, ilmu tentang manusia itu adalah antropologi. Maka, penyerbukan yang dibantu oleh manusia namanya antropogami. Nah, selanjutnya mari kita lihat penyerbukan yang dibantu oleh alam ya. Misalnya oleh angin. Ya, jadi hembusan angin itu juga membantu penyerbukan ya. Angin bisa berhembus dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, dan itu membuat serbuk sari akan terbang ya, terutama untuk tanaman yang serbuk sarinya banyak dan ringan ya. Penyerbukan oleh angin ini biasanya dibantu sangat terbantu pada tanaman yang penyerbukannya silang. Misalnya pada
tanaman jagung. Ya, jadi serbuk sari pada tanaman jagung itu jarang sekali serbuk sarinya jatuh di tanaman jagungnya sendiri atau pada bunga betinanya sendiri. Ya, dengan adanya tiupan angin dia akan jatuh pada tanaman jagung yang lain. Lalu apa namanya penyerbukan yang dibantu oleh angin? Ada yang tahu? Nah, ini namanya anemogami. Anemogami adalah penyerbukan pada tanaman yang dibantu oleh angin. Ya, jangan ketukar sama entomogami ya. Kalau entomogami penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Diingat ya. Nah, ada lagi penyerbukan yang dibantu oleh air. Ya, bisa air hujan, bisa air sungai ya, terutama tanaman yang tumbuh di tepi sungai. Dengan adanya gerakan air ini, nah, maka serbuk sari bisa terlempar ke kepala puting. Nah, air itu namanya hidro ya. Jadi penyerbukan yang dibantu oleh air itu kita sebut namanya hidrogami. Ya, sudah banyak ya. Nah, kalian ulang kembali supaya ingat. Sehingga nanti ketika menjawab soal, kalian bisa tahu apa jenis penyerbukannya menurut alat bantunya. Terima kasih ya, dan selamat belajar. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng.